Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Balik lagi di YouTube channel podcast Malam Kliwon. Wah, Hore. subscriber kita udah berapa sih? 40,4. Wih, Wah, kok bisa banyak ya? 40.000 bro. Luar biasa, ini pasti kena jumpy ini. Kan kita sudah ini mengemis Wah. sama pendengarnya podcast Malam Kliwon buat tolong ya di subscribe channel ini gitu. Kita disuruh-suruh pansos Sama siapa? sama netizen. Bang, pansos tuh penting di dunia YouTube. Aduh, Coba dong lu collab sama YouTuber horor yang lain gitu. gak mau nih, asal gue kasih tau aja ya. Mereka gak mau, cuman kita YouTuber horor yang free gratis mau. Nih gue kasih tahu aja nih. Terus itu satu. Nah, kalau misalnya Ngurus pansos. Nah, gini deh. Kalau kita kan udah mau ya menerima gitu, siapapun gitu. Sekarang kita nih minta bantuan teman-teman. Geruduk tuh podcaster horor kesayangan Anda, suruh collab dengan kita gitu. Kalau kita mah mau. Kalau kita mah mau. Itu satu. Terus ada yang bilang ini channel kenapa nggak berkembang? Karena kurang semangat bawainnya. Oh benar. Oh. YouTube yoga berkembang nggak semangat ya? Yoga siapa? YouTube yoga. Iya sih. Self healing gitu-gitu ya. Beda dong tapi ya. Oke. Yang bilang yang bilang kemarin kita kurang semangat. Satu episode ini kita dedikasikan untuk kemarin yang komen. Gua nggak tahu itu hate speech atau kritik ya. Yang mana tuh? Yang itu. Kenapa channel ini tidak berkembang? Karena kalian kurang semangat. Mungkin kritik kali ya. Kritik. Kita coba untuk semangat membacakan cerita horor. Ya. Ya. Itu Maskernya di mana? terus mukanya gitu. Ini pocong sama corona. Udah dah. Iya. Oke, kita baca lagi cerita teman Kliwon. Ini dari gua dulu deh, ceritanya nggak terlalu panjang, tapi oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bro Bimo dan Bro Danu. Halo. Panggil aja nama gua Dika. Oh. Gua mau cerita pengalaman horor yang gua dan beberapa teman gua alamin sewaktu gua masih duduk di bangku SMP. Iya. Kejadiannya sekitar tahun 2004, di mana gua masih kelas 1 SMP. Waktu itu gua dan beberapa teman gua dari kelas lain nih mengikuti salah satu eskul bela diri dari Korea di SMP gua. Taekwondo ya. Iya. Oh ya, waktu itu SMP gua nih bangunannya masih bangunan lama dan belum tingkat. Jadi jam belajarnya tuh dibagi. Kelas 3 dan kelas 2 masuk pagi, sedangkan yang kelas 1 tuh masuk siang. Oke. Eskul gua dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis malam setelah pulang sekolah. Tepatnya setelah sholat maghrib. Kamis malam seperti biasa sebelum eskul, gua pulang dulu ke rumah buat mandi dan makan. Karena jam pulang sekolah gua tuh sekitar jam 5. Dan kebetulan rumah gua gak terlalu jauh dari sekolah, jadi bisa sedikit santai. Oke. Singkat cerita, gue eskul kayak biasa sampai jam 8:30 malam. Setelah gue istirahat dan ngobrol sebentar, akhirnya gue memutuskan untuk pulang. Karena jam udah jam 9 malam. Dan inget, besok tuh ada mata pelajaran yang PR-nya harus dikumpulin. Gue pulang sama 2 orang temen gue, sebut aja Adit dan Anjar. Seperti anak SMP pada umumnya, kita jalan pulang berjejer sambil ngobrol. Nah, di jalan pulang kita tuh sebenarnya ada 2 rute, yaitu lewat jalan utama dan satu lagi lewat gang yang biasa kita sebut Gang Timbul. Rute utama yaitu lewat pemukiman warga dan jaraknya lebih jauh karena jalurnya muter. Sedangkan lewat gang, kita akan ngelewatin jalur di antara gudang kosong dan rumah kosong.
di mana antara rumah dan gudang itu hanya dibatasi tembok tinggi yang akhirnya membentuk sebuah gang. Iya. Kalau siang atau sore, kita semua biasa lewat gang itu karena lebih cepat sampai. Singkat cerita, setelah sampai persimpangan antara gang dan jalan utama, kita rundingan nih mau lewat mana. Setelah diskusi, akhirnya kita bertiga mutusin buat lewat gang timbul itu. Karena ada PR yang besok harus dikumpulin dan gurunya juga killer. Sedikit gambaran soal gang ini. Jadi gang ini bentuknya kayak balok zigzag yang ada di Tetris itu. Oke. Awalnya gak ada pikiran aneh-aneh karena kita kadang sering pulang lewat sana kalau pulang sekolah. Pertama masuk gang kita masih santai aja karena masih ada pemukiman di awal-awal masuk gang. Masuk belokan pertama, tepat di samping rumah kosong, suasananya jadi rada aneh nih. Udara berasa lebih dingin dan kecium bau wangi. Kayak bau kembang gitu. Karena suasananya sedikit gak enak, akhirnya kita mutusin buat ngobrol dan bercanda-bercanda sambil ketawa-ketawa lah. Tapi semua itu gak lama. Karena setelah tikungan kedua, tepat di depan gerbang rumah kosong yang ngadep ke arah gudang kosong, kita semua kaget. Karena ada seseorang menggunakan kebaya. Wah. Penutup kepala seperti kerudung dan payung yang berwarna serba merah. Waduh. Dia berdiri tepat menghadap ke arah rumah kosong tersebut. Kita spontan berhenti dan saling tatapan tuh, seolah memberi isyarat apakah kita lanjut dan ngelewatin perempuan itu atau kita muter balik lewat jalan utama. Tapi berhubung kita udah sampai di belokan kedua, di mana hanya tinggal lurus jalan sekitar 5 menit lagi kita keluar gang, akhirnya kita mutusin buat ngelewatin perempuan itu. Dari yang awalnya kita jalan berjejer memenuhi gang, menjadi membuat barisan ke belakang. Kita jalan perlahan ngelewatin perempuan itu sambil mengucapkan permisi dan menundukkan pandangan serta tetap fokus ke jalan. Gak jauh setelah ngelewatin perempuan itu, secara tiba-tiba perempuan itu tertawa melengking banget. Wah. Yang membuat kita bertiga secara refleks memutuskan buat lari. Beruntung gue ada di barisan paling depan, jadi bisa langsung lari cepat. Setelah udah sampai ke ujung gang, kita semua coba nengok ke arah perempuan itu dan ternyata udah gak ada. Setelah kejadian itu, temen gue si Anjar langsung sakit selama 3 hari. Dan kita semua gak pernah mau lewat gang itu lagi setelah pulang eskul. Apalagi kalau pas Kamis malam atau malam Jumat. Sekian cerita dari gue. Makasih ya udah dibacain dan maaf kalau gak serem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merah malam-malam ya. Iya. Kebaya ya. Satu setel gitu leh. Kayak payung, kayak kerudung. jilbab, kayak kerudung gitu. Enggak kayak none. Akan ada abang none Jakarta tuh kan biasa gitu tuh. Pada pakai dress code-nya kayak gitu. Iya. Seolah-olah dia memberikan isyana. Isyarat. Oh. Memberikan isyana, ntar ada Stevie hitam sebelahnya mau lu. Lagi kolaps. Woi, ini lagi collab Ada nih. sepatunya tuh. Woi. Bisa kali kirimin lagi ah. That's yours. Tapi teman-teman nih ya. Tadi tuh gue mau pakai baju lucu banget, cuman gue baru keingetan belum dikirim. Jadi ada yang mau biasalah kalau gue kan sama teman-teman UMKM saling support gitulah ya. Ada beberapa bargaining gitulah. Jadi gue mau dikirimin kaos lucu banget leh. Dulu kenapa gue seneng banget sama mobil gue yang pertama tuh? Karena mobil itu dipakai sama almarhum Nika Ardila. Di rumah gue tuh dulu sering nyetel Nika Ardila, tante gue. Lagu-lagunya gitu. Adalah merek mobilnya apa. Nah kalau itu harus bayar tuh kalau kita nyebut. Iya itu harus. Terus Honda Genio kalau nggak salah apa. Iya disebut. Goblok katanya harus bayar. Terus iya terus di nanti deh di episode berikutnya nanti gua kasih tahu. Ada lucu banget kaos Nika Ardila gitu.
susah banget nyarinya. Brand lokal ya. Brand lokal bootleg gitu lah. Bootleg. Nah teman-teman kalau mau, ini kan kalau di Spotify mungkin nggak kelihatan ya, kalau di YouTube kelihatan nih, mau ada seripik King Kong misalnya gitu. Keripik singkong. Oh keripik singkong. Atau ada iya. jujur bagung. Nah itu apa ya? Apa sih? Bubur jagung. Nah iya gitu. Atau kaos-kaosan atau topi gitu kan. Ini bisa kita kelihatan. semua dikasih tahu, ini dikasih nih. Iya. Ini juga dikasih. Karena sebenarnya banyak yang nanya buat ke PMK tapi di Spotify, terus kita mikir ya kalau ke YouTube aja gimana ya gitu. Bisa juga kok, ya kan? Apalagi udah mau 50.000. Nah gitu. Oke. Oh deh. Tadi lagi bahas ini cerita. Dia eskul taekwondo, baliknya ketemu penampakan itu. Tapi yang menarik di sini tuh selalu ada nama gang timbul ya di mana-mana ya. Di tiap daerah tuh ada aja gitu gang timbul. Di mana-mana. Karena tahu-tahu nongol gitu ya. Iya. Ini di antara rumah-rumah gede. Yang jarang terdengar sekarang ya nama Anjar ini. Anjar ya. Gue sih punya dulu teman masa kecil gue Anjar, tapi setelah sekian puluh tahun tuh ketutup sama Richard. Oh iya, ketutup sama siapa? Kevin sih oke lah. Kevin tuh ada apa? Saloka, Arya. Iya, oh iya bener sih. Sangkala gitu-gitu tuh, nama-nama sore. Iya, akar bumi gitu. Coba dong kasih nama anak ini apa? Yang biasa di ini gingseng apa atau lagi? Oh, apa sih? Oh, temulawak. Royal jelly. Temulawak atau apa ya? Paku alam. Sawo kecik gitu. Iya lucu juga ya nama anak sawo kecik. Atau salak pondo gitu dong yang Indonesia banget. Ya udah gitu teman-teman. Thank you banget teman-teman yang udah ngasih masukan buat podcast Malam Kliwon. Terima kasih ya. Thank you banget. Nanti kritik dan sarannya nggak kita lakuin. Nggak akan lah, lu siapa aja. Jangan gitu. Bercanda.